Kabar terbaru Antasari setelah bebas, mantan Ketua KPK yang tuding SBY lakukan kriminalisasi. Nama Antasari Azhar sempat menjadi sorotan beberapa tahun silam. Kiprahnya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di era Presiden SBY membuat namanya dikenal khalayak. Namun, karirnya terpaksa terhenti setelah dirinya didakwa terlibat dalam kasus bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Antasari kemudian divonis 18 tahun penjara. Mengenai kabar Antasari Azhar sekarang cukup membuat publik penasaran. Apalagi setelah bebas penjara, Antasari memberi pengakuan menghebohkan soal dalang dibalik yang masuk penjara. Tak lain tak bukan adalah SBY, ayah Agus Harimurti Yudhoyono. Antasari Azhar diketahui terjerat kasus dan telah bebas bersyarat pada Kamis 10 November 2016 silam. Mantan Ketua KPK itu akan bebas dari lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa pidana. Pada 2009 Antasari divonis 18 tahun penjara atas kasus tewasnya bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali, Antasari dinyatakan bersalah. Setelah bebas, mantan Ketua KPK Antasari mulai buka suara soal kasus yang menjeratnya tersebut. Ia menduga Presiden ke-6 RI SBY menjadi bagian dari kriminalisasi itu. Pada 2009, Antasari mengatakan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mendatanginya. Hari mengaku diutus SBY untuk meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY. Antasari tegas menolak permintaan itu. Mendengar jawaban itu, kata dia, Hari mengingatkannya untuk berhati-hati. 2 bulan kemudian Antasari ditangkap polisi. Salah satu bukti yang memberatkan adalah SMS bernada ancaman yang seolah dikirim Antasari kepada Nasruddin. Selama menjalani tugasnya sebagai jaksa hingga pimpinan KPK, ex-ketua KPK Antasari Azhar mengaku selalu menomorduakan keluarga. Ia mengungkapkan pekerjaan yang menumpuk membuat dirinya harus rela meluangkan waktu lebih untuk bekerja daripada berkumpul bersama istri dan anak tercinta. Saat tersandera kasus pengusaha Nasruddin Zulkarnain itu, Antasari baru menyadari hanya keluarga yang selalu setia mendampinginya. Selama mendekam di penjara, kenang Antasari praktis keluarganya tak memiliki pemasukan apapun. Kata Antasari, saya 32 tahun penegak hukum, tidak pernah berbisnis. Jadi pemasukan saya betul-betul profesional, hanya mengharapkan gaji. Oleh karena itu saat saya ada di dalam dan di luar, tentu keluarga langsung merasakan bedanya. Pria kelahiran Pangkal Pinang 18 Maret 1953 ini merasa tak enak hati tatkala istrinya datang berkunjung. Satu persatu perhiasan tak tampak lagi ia kenakan. Kata Antasari, saya salut dengan istri saya, dia bisa memanage keuangan rumah tangga sedemikian rupa. Penghasilan saya di KPK 62 juta per bulan masuk ke rekening oleh istri saya dipisahkan dengan rekening pribadinya, dari situ dia manage untuk keluarga. 2 putrinya ia melanjutkan juga melakukan hal yang sama. Putri sulungnya yang menempuh pendidikan dokter langsung banting setir mencari pekerjaan lain. Sementara itu anaknya yang kedua yang awalnya bercita-cita bekerja di Bapepam, kini juga sudah bekerja di tempat lain. Tak ada keluh kesah dari keluarga akan kondisi Antasari. Maka dari itu apabila bebas nanti, ada 2 hal yang akan dilakukan Antasari, yakni meluangkan waktu bersama keluarga dan mengganti semua barang yang telah dikorbankan keluarga untuk bertahan hidup. Kata Antasari, selama ini saya telah membuang waktu saya untuk kantor dan untuk negara. Saya ingin mengganti apa yang sudah istri saya keluarkan. Sesal Antasari. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Sebut 10 tahun era SBY tak pernah ganti cap, Andi melarang geng ditabok Valdo dan Ferdinand. Ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Tidak aneh rasanya kalau Demokrat bertambah kencang nyinyirannya semenjak periode kedua Jokowi. Mirisnya, bulian yang mereka tujukan ke pemerintah nyatanya seperti menampar muka sendiri. Seperti nyinyiran soal PPKM padahal merekalah yang dulunya provokasi lockdown. Begitu juga dengan isu kudeta partai oleh Muldoko, nyatanya SBY yang mencuri Partai Demokrat dan menjadikannya partai dinasti. Bahkan mengubah akta pendirian dan menuliskan namanya beserta alamat rumah sebagai kontak partai.
Ibas juga dengan tak tahu malu mengomentari bansos di lapangan agar jangan sampai dikorupsi. Padahal dirinya kerap disebut di kasus korupsi Hambalang dan lolos karena anak presiden waktu itu. Kini lagi-lagi Demokrat dan dinastinya kembali membuat geger dengan mengomentari jet pesawat. Padahal era Jokowi tak ada anggaran pembelian pesawat baru seperti era SBY. Nyinyiran ini salah satunya datang dari mantan koruptor Andi Malarangeng. Dilansir dari kumparan.com, Andi menyebut selama 10 tahun SBY memakai pesawat bekas Presiden Soeharto dan cat pesawat tetap sama, yakni kuning keemasan tak pernah diganti. Kalau pesawat kan waktu zaman Pak SBY menggunakan pesawat presiden itu yang tinggalannya Pak Harto, tapi itu rasanya nggak pernah ada. Setahu saya nggak pernah ada pengecatan-pengecatan. Selama 10 tahun beliau menggunakan tinggalan dari Pak Soeharto dan tidak pernah diubah catnya atau pakai Garuda, kata Andi kepada Kumparan pada Rabu 3 Agustus kemarin. Tak pelak pernyataan Andi Malarangeng membuat berang banyak pihak yang ternyata lebih mengetahui sejarah sebenarnya. Ferdinand hingga Valdo memberikan beberapa komentar dan sukses menabok Andi. Andi Malarangeng mengatakan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, pesawat kepresidenan tidak pernah dicat ulang. Ini namanya mengubah sejarah. Indonesia tak punya pesawat kepresidenan era Soeharto hingga 2012. Tulis @Ferdinand Hayam 3. Staf khusus Mensesnek Valdo juga ikut mengomentari dengan menanyakan pesawat era Soeharto mana yang dimaksud. Karena sebelum SBY, pesawat kepresidenan diketahui hanya menyewa dan membutuhkan anggaran besar. Seperti diberitakan oleh kumparan.com, Valdo menegaskan memang tak pernah ada anggaran pengecatan pada kepemimpinan presiden sebelumnya. Namun ia melemparkan kritik karena pengadaan pesawat kepresidenan Boeing 737-800 BBJ-2 atau Boeing Business Jet 2 justru dilakukan saat kepemimpinan SBY. Ya, memang tidak ada budget cat pesawat 2 miliar rupiah di pemerintahan sebelumnya. Tapi beli pesawat kepresidenan BBJ-2 820 miliar ada. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga sewa pesawat Garuda yang banyak habiskan anggaran. Ujar Valdo Kamis 5 Agustus. Lalu, ia menagih bukti bahwa SBY pernah memakai pesawat bekas Presiden Soeharto yang disebut berwarna kuning keemasan dan tidak pernah diganti catnya. Apa ya Presiden SBY pernah pakai pesawat peninggalan Presiden Soeharto yang ada kuning keemasan itu? Ini yang catatannya belum ketemu. Mungkin Om Andi bisa jelaskan ke publik. Jelas Ketua DPW PSI Sumbar ini. Kami harap tidak ada upaya memanas-manasi publik dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres sejak zaman Pak JK sampai Pak Budiono. Silakan Om Andi tanya Pak Wapres JK atau Budiono, kapan Pak SBY pakai itu? Biar publik tahu. Valdo. Lebih lanjut, Valdo menegaskan pengecatan pesawat menjadi merah ini sudah sesuai prosedur. Selain itu, perawatan pesawat juga menggunakan belanja dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian yang sedang babak belur. Kalau krisis begini, belanja pemerintah justru perlu didorong. Sektor swasta lagi teriak, bisa makin banyak PHK kalau belanja dalam negeri dipolitisir terus. Kalau beli pesawat 820 miliar rupiah, kan itu dulu belanja luar negeri. Di sini agak berbeda konteksnya. Tutup Valdo. Pernyataan Valdo ini tidak hanya sukses menabok Andi Malarangeng dan Demokrat, tapi juga membongkar borok SBY yang doyan impor dengan menggunakan anggaran negara. Termasuk viral menantunya, Anissa Pohan, yang ketahuan belanja tas Chanel dan berbagai barang mewah di Paris pasca AHY kalah pilkada. Video yang ketahuan dari Instagram story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka, hingga menghindari pajak dengan membungkus barang belanjaan dengan tas besar. Tentu harusnya rakyat yang cerdas tak akan mau lagi dibodohi oleh Demokrat versi AHY beserta dedengkotnya. Hambalang yang mangkrak sudah jadi saksi sejarah warisan zaman SBY. Jangan sampai anak turunannya memimpin negeri dan menambah banyak catatan bangunan mangkrak. Kita yang waras mana pemimpin sejati dan hanya modal janji dan nyinyir. Semoga sosok pengganti Jokowi nanti bisa meniru kesederhanaan dan juga totalitasnya dalam bekerja. Begitulah kura-kura.